Marta pernah nggak baca semua. Magdalena Cokro Sutisno. Selamat sore, Mazda. Reni, selamat sore. Ada Tivin, Ibu Tivin. Oke, selamat bergabung. Waktunya kita sudah harus mulai. Ini sudah jam 19.02. Mari teman-teman semua kita masuki saat teduh sebelum kita mulai eh, pekan doa 10 hari ini. Kita masuk saat teduh. Pak Roni, lagunya Pak Roni. Ini akan diputarkan lagu Kasih Lemah Lembut. Tolong di mute dulu eh, mikrofon. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, saya sampaikan dulu ketika kita mendengar atau kita menyanyi, kita mute-kan dulu mikrofon kita supaya nggak
supaya enggak terjadi kekacauan di suara karena pasti akan ada delay kalau kita buka suaranya. Baik, sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu dan doa akan dipimpin oleh Ibu Lita. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah kumpulkan kami dalam acara Pekan Doa hari ke-6 dengan tema berkomunikasi dalam kasih. Tuhan, berkatilah kami dari acara awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan. Oh maaf, kita akan bersama menyanyi KJ 467. Sebelum kita masuk renungan, kita akan mendengar dulu pembacaan firman Tuhan. Silakan Pak Agus. Tolong di-unmute Pak Agus. Pak Agus, mikrofonnya belum di-unmute. Sudah ya? Sudah. Oke. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita lanjutkan dengan perenungan. Yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Melalui komunikasi, kita tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga berbagi perasaan, harapan, dan impian.
Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia satu sama lain, memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang mendalam dan saling menguatkan. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap pesan yang kita sampaikan, memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini dapat digunakan untuk membangun atau menghancurkan, untuk menguatkan atau melemahkan, untuk membawa damai atau menciptakan keretakan dalam hubungan kita dengan orang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, kita pun dipanggilnya supaya berkomunikasi dalam kasih. Kasih adalah inti dari setiap bentuk komunikasi yang sejati. Tanpa kasih, kata-kata kita hanya sekedar bunyi yang kosong. Dalam kasih, komunikasi menjadi sarana untuk menyentuh hati orang lain, untuk menyampaikan pengertian, dukungan, dan penerimaan. Namun perlu diingat bahwa dalam komunikasi bukan hanya tentang bersikap manis atau menyenangkan orang lain secara superficial. Lebih dari itu, kasih adalah tentang ketulusan, kejujuran, pengertian, dan kesabaran. Kasih tidak menuntut agar semua berjalan sesuai keinginan kita, tetapi kasih memampukan kita untuk mendengarkan, memahami, dan menghargai sudut pandang orang lain, meskipun itu berbeda dari apa yang kita yakini. Pertanyaannya, ketika kita berbicara, apakah kita benar-benar mendengarkan orang lain? Ataukah kita hanya menunggu giliran untuk berbicara? Apakah kata-kata kita membawa damai, penghiburan, dan kekuatan, atau justru memperkeruh suasana, menimbulkan luka dan kesalahpahaman? Melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kita tentang pentingnya kasih dalam setiap tindakan kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1, ia berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Pernyataan ini menegaskan bahwa komunikasi tanpa kasih adalah hampa. Meskipun kita mungkin fasih berbicara, berbakat dalam menyusun kata-kata, atau memiliki pengetahuan yang mendalam, jika kata-kata kita tidak dipenuhi dengan kasih, mereka tidak memiliki makna sejati. Sebaliknya, mereka hanya menjadi kebisingan yang tidak menyentuh hati siapapun. Kasih dalam komunikasi mengajak kita untuk selalu berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ada kalanya dalam kemarahan atau kekecewaan, kita tergoda untuk berbicara tanpa pikir panjang. Kita melontarkan kata-kata yang tajam, yang menyakiti perasaan orang lain. Namun kasih memanggil kita untuk menahan diri. Kasih mengajak kita untuk berbicara dengan kelembutan, bahkan dalam situasi yang sulit. Kata-kata yang diucapkan dengan marah mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi mereka seringkali meninggalkan luka yang mendalam. Sebaliknya, kata-kata yang diucapkan dengan kasih membawa penyembuhan dan kedamaian. Selain berbicara dengan kasih, kita juga diajak untuk mendengarkan dengan kasih. Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi yang seringkali diabaikan. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain, bahwa kita peduli dengan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Mendengarkan dengan kasih berarti memberikan ruang bagi orang lain
untuk menyampaikan perasaannya, tanpa kita buru-buru menghakimi atau memberikan solusi. Ini adalah bentuk penghormatan yang dalam dan sebuah cara untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Mari kita belajar untuk berbicara dengan kasih, mendengarkan dengan empati, dan memahami dengan hati yang terbuka. Dengan berkomunikasi dalam kasih, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung, tetapi juga menjadi saluran damai bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa kasih-Nya di dunia ini. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui komunikasi yang penuh kasih dan pengertian. Semoga kita senantiasa diingatkan bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki dampak. Mari kita gunakan kata-kata kita untuk memberkati, bukan untuk melukai, untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Dengan demikian, kita tidak hanya mempererat hubungan dengan sesama, tetapi juga memuliakan Tuhan yang telah mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Berkomunikasi dalam kasih. Komunikasi adalah salah satu anugerah Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari perenungan kita pada malam hari kita menyadari bahwa kasihlah yang mendasari kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan kasih itu memberikan dampak. Kasih itu harus dapat dirasakan oleh yang lain dan memang dapat dirasakan oleh sesama kita. Ketika kita dipenuhi oleh kasih, maka kasih akan dirasakan. Dan ketika ada kasih, ada kehangatan. Bukan salah pengertian, bukan mencari kemenangan untuk diri sendiri, tapi kedamaian bagi sesama. Teman-teman, Tuhan memberikan dirinya untuk kita. Karena memang Dia adalah kasih. Jika kita memiliki kasih, maka yang keluar dari kita akan terpancar juga kasih. Jadi marilah kita merefleksikan diri, merenungkan apakah kita ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, maka kasih akan terpancar. Karena Tuhan adalah kasih. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, Bapa yang maha kasih dan Bapa yang adalah kasih, kami bersyukur atas perenungan pada malam hari ini. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan bagi kami, di mana kami boleh bersama-sama merenungkan akan kasih Tuhan. Biarlah kami mengubah cara kami berkomunikasi, dari kepentingan kami berubah diwarnai dengan kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga dalam komunikasi kami dapat merasakan kehangatan satu dengan yang lain. Sehingga kami boleh menjadi terang, sebagaimana Tuhan kehendaki bahwa kami adalah terang dan garam dunia. Sehingga dunia melihat bahwa dalam diri kami ada Tuhan, karena kasih yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah manggil kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memenuhi hati kami dengan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu ini boleh terpancar bagi sesama kami. Mampukan kami, karena kami dasarnya tidak dapat melakukan semua itu dari diri sendiri. Oleh karena itu kami mohon, Tuhan berikan kepada baik kami. Terima kasih Engkau mengubahkan kami, dan Tuhan menjadikan kami sebagai agen-agen untuk menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak atas kesempatan pada sore hari ini. Kami akan melanjutkan acara kami dengan kesaksian. Biarlah Tuhan juga gerakan hati kami agar kami boleh bersaksi sebagai anak-anak-Mu untuk menguatkan satu yang lain. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, diberikan kesempatan bagi kita jika ada yang mau memberikan kesaksian, pendek aja, jangan panjang-panjang. Hal yang pengalaman kita bersama Tuhan. Apa yang pernah Bapak Ibu alami bersama Tuhan? Mari kita saksikan. Adakah?
Kalau tidak ada satu yang sudah mempersiapkan. Sebentar Ibu Helena sudah mempersiapkan. Yang lain mungkin ada yang kita beri kesempatan bagi saudara-saudara yang lain yang mau beri kesaksian. Ibu Linawati mau memberi kesaksian? Ada teman yang lain yang mau beri kesaksian? Ibu Tivin rupanya mau ada kesaksian pengalaman bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Atau Ola mungkin ya mau beri kesaksian. Oke, kalau nggak ada sementara kita mulai dulu dengan Ibu Helena yang sudah menyiapkan. Silakan Ibu Helena. Ya, saya sebenarnya ingin menyampaikan ini sekitar tahun 2024 Desember. Kedengeran jelas ya Pak Joni? Kedengeran Ibu. Ya. Saya akan mulai dengan prinsip dasar daripada hidup kita, yaitu tentang kebahagiaan, kecewaan, atau kekhawatiran itu dari Daniel 3 ayat 17. Itu ceritanya waktu Shadrah, Mesa, dan Abednego mau masuk ke dalam dapur api ya. Tapi sebelumnya dia berkata seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam api. Tetapi seandainya tidak, tetap dia harus masuk ke dalam perapian itu. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Artinya, mau sukses ataupun tidak sukses, mau menderita ataupun sembuh, mau kaya ataupun miskin, kita tetap punya hati untuk mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi. Jadi waktu itu saya merasakan satu kekhawatiran yang luar biasa, karena pada umur 60 tahun itu saya harus pensiun dan tidak boleh bekerja lagi di perusahaan tempat saya ada. Tapi puji Tuhan, sebelum 6 bulan lebih sebelumnya saya udah ngelamar, dan kemungkinan besar saya diterima. Nah, saya waktu itu, bos saya bilang, oke, ini perusahaan kan kamu harus berhenti 60 tahun. Setelah 60 tahun kamu mau dilanjutkan, itu sesuatu yang bikin saya bahagia ya. Itu terjadi bulan, kalau nggak salah bulan Oktober awal, karena saya harus keluar bulan Desember. Nah, akhirnya saya diperpanjang sampai Desember. Saya pikir-pikir itu yang dulu yang saya ngelamar atau saya tetap di sini. Dan dilema itu terus sepanjang bulan, hingga pada awal Desember saya ditentukan, udah Helen, habis aja sampai di sini sampai Desember. Saya nggak tahu, karena bos saya juga orang Kristen, yang saya ngelamar yang di tempat yang baru juga orang Kristen, dua-duanya berdoanya kuat. Tapi puji Tuhan, keluarga saya itu memperhatikan saya dan care kepada saya. Dia berdoa bagaimana harus keputusan apa yang saya ambil. Saya bingung dan masih galau, kemana saya harus pergi ya Tuhan, karena memang yang dulu itu baik, yang ini baik. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan berhari-hari, berbulan-bulan, karena orang Kristen itu, bukan orang Kristen ya, saya pribadi kalau punya kesusahan itu berdoanya lebih banyak daripada yang biasa aja gitu ya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Suara Tuhan tidak pernah saya dengar, atau kejadian yang aneh itu saya tidak pernah dengar. Tapi saya pikir gimana Tuhan saya menentukan yang A atau harus yang B, khawatirnya luar biasa. Saya berdoa sama Tuhan. Akhirnya saya ingat cerita Yunus ya. Yunus itu kan pergi ke Niniwe disuruh Tuhan, akhirnya dia buang ke dalam itu ya perut ikan. Sebelum dia dibuang perut ikan pun ada undi dengan koin logam. Akhirnya saya ikutan juga nih. Tapi saya benar apa enggaknya saya nggak tahu ya Pak Pendeta. Saya semoga ini juga menjadi pelajaran bagi saya. Selalu saya itu ada uang 500 ya. Yang satunya bunga, yang satunya Garuda. Kata saya, kalau Garuda itu pasti saya stay here.
Kalau bunga itu saya harus keluar. Suami saya sebelum saya berdoa, dia bilang, kamu udah aja tinggal di sini terus, diteruskan kerjaanmu. Saya berdoa terus berhari-hari, sepanjang hari itu mungkin berapa kali saya ngomong terus sama Tuhan, Tuhan kok nggak ada keputusan ya. Kemudian saya buka itu Garuda, selalu Garuda, berarti saya harus tinggal. Sedangkan saya, ini pikiran saya dan perasaan saya harus pergi begitu. Berhari-hari saya balik itu, poinnya diganti, yang satu bunga tunas, yang satu Garuda. Ternyata saya ngomong kalau tunas saya stay here, kalau Garuda saya pergi. Ternyata tunas juga. Akhirnya saya pikir saya udah menyakiti hati orang yang mengharapkan saya datang kerja di tempat yang baru. Kemudian satu lagi, bos saya bicara besokannya, karena harinya udah mepet tanggal 15 Desember, saya harus putuskan saya harus pergi atau stay. Akhirnya saya pilih, ya Tuhan, hati saya nggak mau tinggal di sini, tapi gimana Tuhan aja. Bos saya bilang, kamu sudah lama di sini, saya menunggu kamu juga, harapan kamu stay di sini. Sedangkan kamu bosnya baru kenal juga, nggak begitu lama seperti saya. Kamu putuskan. Akhirnya Tuhan membuka hati saya, yang betul juga ya, bos saya itu sudah mengasihi saya lama. Akhirnya saya putuskan tinggal di tempat yang sekarang saya tinggal, sekarang saya kerja. Akhirnya Tuhan membuka jalan dan saya ya bersukacita, begitu ceritanya. Dan saya ini terima kasih, bersyukur. Dan adik saya pernah bilang, di dalam hidup orang Kristen, harapan dan kekhawatiran itu lebih besar mana? Saya pikir-pikir dengan pengalaman kita, saya percaya seluruh orang Kristen itu, harapan itu selalu lebih besar, selalu lebih nyata daripada kekhawatiran kita. Ini kiranya menguatkan kita di dalam dimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, di mana doa terus-menerus itu menyebabkan kita menemukan jalan keluar yang baik. Terima kasih. Semoga menjadi berkat bagi semua. Amin. Terima kasih Ibu Helena atas pengalaman. Kemarin kita berbahas tentang ketakutan. Sebetulnya kekhawatirannya Ibu Lucia. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Kita berserah diri dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Kalaupun kondisi kita sedang tidak baik, Tuhan akan hadir bersama kita. Penyertaan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang harus kita hadapi. Mungkin ada yang tergerak untuk memberikan kesaksian yang lain. Satu orang, saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. 1, 2, 3. Oke, kesaksiannya di-keep dulu untuk besok. Bisa membagikan bagi teman-teman yang lain. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita sama-sama menyanyi dari PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Tolong di-unmute semua ya.
Amin. Sekalipun kita dapat berbagai macam bahasa, tapi kalau kita punya kasih, maka kita ini seperti gong yang bergemerincing. Baik, kita akan masuk ke doa syafaat. Adakah yang mau didoakan? Apa sudah menulis di chat, kolom chat? Bapak Ibu? Ada di kolom didoakan? Pak Joni. Ya. Di kolom chat ada Pak Agus. Ada pokok doa. Di kolom chat. Sebentar. Jadi bisa. Saya baca aja ya Pak John. Pengurus Posjam tahun 25-27, kemudian pembekalan pengurus perihal liturgi tanggal 8 Juni nanti. Pemulihan untuk ini ya, yang keempat, pemulihan untuk istri Pak Agus, Ibu Feni, pasca terinfeksi virus, dan saudara untuk Cikim Tri, isinya Cikim Ling, yang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Mayapada Bandung karena Parkinson. Untuk ini dia sudah ada. Baik, ini saya minta untuk Ibu Diana ya, pimpin dalam doa. Oh, Ibu Diana Jane. Yang mana Pak? Yang ini Bu, yang ada di layar monitor, nanti akan disambung oleh Ibu Lili Yohana diakhiri. Ya, silakan Ibu. Ya. Bapak Ibu, saudara kekasih, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang selalu Tuhan berikan bagi kami, Jemaat Guntur, terutama dalam acara doa 10 hari ini ya Bapak. Tuhan tetap hadir dari pertama hingga hari yang ke-6 hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami telah selesai dan akhir dari ini adalah doa syafaat kami. Kiranya doa-doa yang akan kami naikkan Tuhan dengar dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan saja. Karena kami percaya sungguh Tuhan yang terbaik itu akan Tuhan berikan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya pada janji Tuhan bagi kami semua. Malam ini Tuhan Yesus kami mendoakan akan pengurus Posjam yang baru selesai dilantik untuk kepengurusan 2025-2027. Kiranya Tuhan tuntun dan pelihara akan pengurus yang baru ini dengan tangan kasih sayang Tuhan yang tetap memimpin mereka untuk dalam tugas-tugas ke depan selalu menghadirkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam program-program yang akan dijalankan. Tuhan, kami percaya sungguh jika Tuhan bersama-sama dengan kami semua maupun dalam terutama bagi yang baru dilantik di Posjam Kopo ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan dikuatkan dan dimampukan untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mendoakan akan pembekalan pengurus perihal liturgi yang akan diadakan tanggal 8 Juni. Tuhan turut bekerja di dalamnya, penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus sehingga apa yang akan menjadi ketentuan nanti ya Bapak, kiranya adalah yang terbaik bagi kami dan terutama hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam pelaksanaan acara pembekalan ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, kami juga saat ini mendoakan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami teringat akan si Kimling yang sedang dirawat di rumah sakit, juga untuk istri Pak Agus, Bu Feni, pasca terinfeksi virus, juga rencana renovasi Bapa kami ruang yang di surga, ibadah SM Kopermai. Tuhan juga bersama-sama dalam kesembuhan istri dari Pak Agus juga. Bapa kami yang di surga, kami perserahkan semua mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati segala upaya kesembuhan sehingga pada saatnya mereka dapat sembuh dan pulih kembali dan beraktivitas seperti biasa. Keluarga yang mendampingi juga Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk tetap melayani yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa bukan karena kami layak, hanya karena kasih anugerah Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus selamat kami yang hidup. Kami mohon dan mengucap syukur pada Bapa surga. supaya kami selalu berkomunikasi dengan bijaksana, penuh kasih, dan saling menghormati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita sampai pada penghujung doa 10 hari di hari ke-6 ini, hari Rabu tanggal 4. Sebelum kita menutup pertemuan kita akan sama menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Setelah itu saya akan tutup dalam doa penutup. Dengan berakhirnya lagu yang kita nyanyikan,
Berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih bahwa kasih-Mu sungguh kami rasakan dan memberikan kehangatan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu memberikan warna dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami benar sebagaimana Tuhan kehendaki, kami menjadi terang dimanapun kami berada dan memberikan menjadi garam dimanapun kami berada, dapat dirasakan oleh lingkungan dan sekitar kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan bergantung penuh padamu, karena di luar kekuatan Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, pakailah kami, pelengkapi kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, melalui tutur kata kami, komunikasi kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih atas malam yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga mau menyerahkan acara-acara kami yang masih akan berlangsung pada esok hari. Biar Tuhan sertai kami semua dan berkati acara ini sehingga kami semua boleh dikuatkan dan kami boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih begitu besar bagi kami. Kami mau serahkan malam ini sudah dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu jangan meninggalkan dulu Zoom ini. Kita mau foto bersama, tolong buka kameranya semua supaya kita bisa berfoto. Baik, kita ini ada berapa nih Pak Roni? Ada 3 halaman. Ada 3 halaman. Silakan Pak Roni yang kasih aba-aba ya. Ya. Yuk dibuka dulu. Siapa yang mau buka lagi? Boleh pakai gaya bebas ya Pak Roni? Ya, ini gaya gaya normal dulu. Gaya normal dulu. Oke, halaman 1 ya. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas ya. Ntar. Ini akan dibuat di majalah nih ya, Pak Roni ya? Ya. Fotonya akan dibuat di majalah. Tahan. Iya, makasih. Oke. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tadi mohon dimaafkan. Karena terus terang kita kita langsung mulai. Ya Pak Roni kita nggak mencoba lagi. Tapi luar biasa Pak Roni. Terima kasih banyak. Teman-teman, sampai ketemu besok. Jam 7 ditunggu juga di Pak Joni, belakangnya itu doa 10 hari Selasa 3 Juni. Bagaimana? Itu yang kemarin, oh iya, ini yang kemarin nggak bisa mengubah, jadi yang udah ada dulu aja. Bye bye. Selamat malam semua. Terima kasih Kang Pelawatan. Hati-hati Bu Sarah di jalan sampai. Tuhan berkati semuanya. Amin. Halo Pak Hari, Bu Eni. Halo. Kalau Mama Ibu ulang tahun ya. Makasih Pak Joni. Terima kasih Pak Agus, terima kasih ditembak langsung. Nggak apa-apa ya Pak ya, jadi tembakan. Sampai ketemu besok. Hari suka